Ada dua. Nah, harus kita paham loh nih. Yaitu dunia yang zahir dan dunia yang batinnya. Nah, bukan hanya manusia yang ada zahir batin, dunia pun ada zahir dan batin. Kalau yang namanya zahir itu ainnya, yang dapat kita rasakan manfaatnya, itulah dunia. Nah, kalau kita merasakan manfaatnya untuk jauh daripada Allah SWT, walaupun punya manfaat menurut jasad kita ini, berarti belum mendapatkan ridha Allah. Berarti itu yang dimasuk kepada ainnya yang tipu daya. Nah, tipu daya muslihat dalam surah Al-Hadid, nanti baca sendiri situ tuh. Kalau ada tipu daya ini rusak. Bukan di kita di dunia ini rusaknya, nanti di akhirat. Kalau kita tertipu dayalah dunia ainnya itu, ketika kita mati nanti dipanggil Allah SWT, apa yang kita bawa? Tidak ada niat dunia, yang kita capai dunia. Akhirnya begitu mati menghadap Allah, Allah usir kita, diusir Tuhan kita, berarti dapat murka Allah SWT. Nah. Tapi kalau bagi orang-orang yang ahli tasawuf, orang yang ahli memang dah mengenal tentang Allah, maka bukan ainnya yang dijadikan substansi untuk apa yang diperhatikannya betul, tapi adalah hikmah pelajaran, yaitu batin dunia tadi itu. Yang dimaksud batin dunia itu ada pelajaran yang tersembunyi, itu hikmah yang tersembunyi. Nah, itulah dia yang bisa seseorang itu mendapatkan kemuliaan. Nggak usah jauh aja contohnya, tentang makan aja lah, yang hari-hari ya lah, yang nyaman kita nggak anak. Bisa nak jauh-jauh kita belajar nih. Kalau orang tinggi-tinggi dah, anak pelajaran kita ambil yang rendah-rendah, yang setiap hari aja lah. Karena makan itu, jalur makan itu bisa Allah ridho. Kenapa kita bahas ulang-ulang nih? Untuk Allah mengangkat seseorang menjadi kekasih Allah tuh banyak jalan. Dari jalan makan bisa, dari jalan ilmu bisa, dari jalan amal bisa. Nah, kalau bicara amal ini kan banyak. Nah, kita ambil hal makan aja lah. Kalau ainnya makan, minum, kan dunia. Kalau sebatas hanya kita untuk menghilangkan haus, minum, makan hanya menghilangkan lapar, nah, berarti kita terpesona dengan tipu daya dunia namanya. Habis cerita kita, ya kan? Kalau udah mati mana nak makan lagi, mana nak minum lagi? Pahalanya nak dibawa ngadap Tuhan pun tak ada pahala makan tadi itu, karena ainnya aja. Akhirnya Tuhan usir kita nanti. Mudah diusir Tuhan, kemurkaan Tuhan kemana? Pastilah ke neraka. Apa nak karing keriting kali rambut kita kali? Nauzubillah min dzalik. Nah, itu kan ainnya. Nah, sekarang yang kita ambil pelajaran itu minimal manfaat dulu, manfaat ain dulu. Supaya Allah suka itu bagaimana? Manfaat ainnya dulu. Tentulah kita minumnya dengan niat ibadah. Kalau niat ibadah kan tentulah dengan bismillah. Bismillah itulah salah satu niat akhirat, tapi dunia pasti dapatkan, yaitu hilang haus dan hilang lapar. Udah pasti itu, ketika mati nanti bismillah itulah yang dibawa. Niatkan untuk ibadah, walaupun tidak kita sebut ya Allah aku minumnya ibadah, bismillah itulah dia dah mengikat yang namanya amaliyah tadi untuk wal akhiratu khairu wa abaqah. Ini dia sederhana sebenarnya, cuma ngamalkannya yang sulit.
Ilmu ini sederhana sebenarnya. Jadi jangan kita cari ilmu yang macam-macam lagi lah dah. Kita ambil ilmu tuwe katanya. Ini ilmu tuwe nih. Nah, sekarang yang batinnya ke, yang batinnya dunia ini, bagaimana kita menyikapi yang untuk pelajaran tadi itu? Nah, ini penting nih. Ini masalah makan minumnya. Tentu kan batinnya ini kan pelajaran yang berharga. Bahwa air bukan yang mengenyangkan, makanan yang mengenyangkan, air yang menghilangkan haus itu bukan. Nah, ini pelajaran nih yang tersembunyi ini untuk menyempurnakan tadi amaliyah bismillah tadi itu. Nah, harus kita sadari bahwa dengan rahmat karunia Allah lah kita bisa mendapatkan tadi yang haus hilang, yang lapar hilang, dapat kenyang, kan? Tanpa adanya rahmat karunia Allah takkan bisa. Banyak orang sampai mati cerita kemarin kan, minum gebuk-gebuk minum, tidak pandai hilang hausnya sampai mati. Nah, menunjukkan bahwa air itu sebenarnya tidak. Nah, begitu gak ada cerita yang kemarin yang tidak minum-minum sampai 300 lebih tahunnya. Nah, tidak mati-mati gak ada. Nah, itu. Cuma kenapa kita ini disuruhnya makan minum? Nah, inilah. Karena kita didudukkan di alam. Nah, seperti itu. Dunia tidak bisa nak kita tinggalkan. Kita ambil manfaatnya, ainnya, tapi dengan jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya. Nah, untuk batinnya pelajaran yang berharga tadi, inilah yaitu jalan ketauhidan. Sehingga kita meyakini betul bahwa tadi itulah yang hadir depan kita, minimal yang paling bawah ajalah ketauhidan kita. Kita dalam liputan nikmat Allah. Ya kan? Kasih sayang Allah. Kalau udah kita menyadari bahwa ini nikmat Allah ala datangan kita, itulah syukur yang tertinggi dah tu. Yakin kita bahwa ini nikmat Allah. Bagaimana orang itu tidak timbul rasa syukurnya? Karena tidak kenal dengan Tuhan yang maha memberikan nikmat. Pandai dia bercerita, mari kita bersyukur, mari kita bersyukur. Tapi tidak tertanam tauhid. Pelajaran kita kemarin tuh, yaitu syahadat ta'innya yang itu kepada Allah yang zat yang maha pemberi nikmat itu tidak tertanam dalam hatinya. Bagaimana nak syukurnya sampai menetap? Tidak mungkin. Macam tiung lah dia jadi naknya. Nah, tapi kalau orang dah menyadari betul bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemberi, nah, pasti ada keterikatan hatinya. Sampai tarikan napasnya pun jangan sampai lari daripada untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya tadi dunia itu. Termasuk hal-hal yang tadi yang banyak kita ceritakan tuh. Kita ambil yang poin-poin yang ini aja lah. Jangan terlalu banyak, nanti bingung ceritanya. Karena ini yang kita hadapi setiap saat. Kalau duit belum tentu masih, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Kalau makan minum jelas setiap hari. Nah, ya kan? Karena orang kaya bagaimanapun, banyak duitnya, banyak otonya, paling-paling ukurannya dia makan sepiring jonang. Betul enggak? Orang miskin pun tidak begitulah ukurannya. Nah, sekarang yang buat berharga tadi itu, apakah dia dunia ini dijadikannya sandarannya? Ya kan? Kalau dijadikan tujuannya, maka habis ceritalah dah. Nanti datangan Tuhan ada persiapan lagi, habislah kita. Nah, ya. Jadi bagaimana dikatakan kita mendapatkan wal akhiratu khairu wa abqa. Timbul penyesalan. Kalau dah penyesalan dah mati nanti tidak ada gunanya. Lebih baik sekarang
menyadari kita, ya Allah, kemarin aku kurang, aku bersyukur nih. Itu berarti penyesalan timbul sekarang dalam dunia ini, weh. Lebih baik ketimbang nanti dah mati baru nyesal. Karena apa? Hidup ini adalah sebenarnya kita tidur. Udah jaga nanti dah di padang mahsyar nanti baru udah terkejut kita. Ini kita mimpi semua kita nih, masih nih mimpi. Masih angan-angan nih. Karena bukan wal akhiratu khairu wa baqa. Masih dalam tipu daya dunia ini. Makanya mun kita kurang ilmu menyikapinya, rusak kita. Apalagi dalam zaman sekarang, ya. Zaman sekarang, na'udzubillahi min dzalik. Ya, semua dah tipu muslihat yang untuk memalingkan kita dari jalan kebenaran tadi itu. Nah, yang perlu ini konsepnya lagi. Dah kita paham tadi dua kan? Yaitu ainnya dengan hikmah yang tersembunyi yang kita ambil pelajaran. Kalau kita dah dua-duanya paham mengerti, insya Allah kita tidak akan kena tertipu oleh dunia ini. Tidak akan bisa. Nak ditinggalkan pun mana bisa dunia ini. Sangat bodoh orang, aku tak perlu dunia. Katanya aku dah cinta dengan Allah Ta'ala, dah berjika dengan Allah Ta'ala. Padahal dia duduk di alam, nak ngeramput aja orang tu. Kan lebih baik nikmatnya ainnya yang Allah ridho. Kan begitu. Dan jadikanlah batin dunia ini pelajaran, hikmah yang harus kita ambil dalam setiap saat. Kejadian apa, baik ke buruk dalam kehidupan ini harus kita ambil pelajaran.